Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan signifikan di atas 1% dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 7.700-an dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku Financial Edukator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Jason, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Jason sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Jason di atas 1%. Persentasenya lebih besar jika dibandingkan dengan penguatan bertahap yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di beberapa hari sebelumnya dan level 7.700-an dan sudah berhasil kembali ditembus. Analisis Anda, penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini apakah didukung oleh sisi volume yang cukup besar Pak Jason? Ya, kalau kita bicara mengenai pergerakan hari ini, memang kalau kita berkaca dari 1 minggu terakhir ini, memang sebenarnya IHSG juga udah mulai rebound ya. Kalau kita perhatikan, memang sebelumnya itu IHSG itu sempat turun ke level 7.450-an, itu merupakan level support yang kuat bagi IHSG yang sebelumnya itu cukup sulit untuk dilewati dan sekarang ini menjadi support bagi IHSG. Jadi di level 7.450-an merupakan level support yang pas juga reboundnya dengan pergerakan IHSG dan sekarang ini kita perhatikan seminggu terakhir juga sudah mulai rally lagi ya, bahkan hari ini itu volumenya kurang lebih sekitar 10 triliun lebih ya. Itu juga menunjukkan mulai ada peningkatan volume juga, apalagi kalau kita perhatikan beberapa hari yang lalu itu sempat ada volume yang agak rendah sekitar 6 triliun 7 triliun aja untuk satu hari dan sekarang kita lihat harusnya udah mulai rebound lagi, mulai kembali naik. Baik, intraday tertinggi sebelumnya untuk IHSG di 7.900-an, Pak Jason. Setelah melemah, kemudian beberapa hari terakhir indeks harga saham gabungan sudah kembali ke 7.700-an. Ya, posisinya sudah tutup gap atau tidak, Pak? Atau posisi gapnya ini sudah ditutup dalam beberapa perdagangan terakhir seiring pembalikan arah untuk indeks harga saham gabungan? Ya, kalau kita bicara mengenai gap yang sudah terjadi di IHSG, memang ada satu gap yang masih belum ditutup ya di tanggal 13-14 Agustus, tapi bisa kita katakan mungkin itu hanya jadi runway gap dan nggak semua gap itu harus ditutup. Ya. Jadi mungkin ada beberapa gap yang dibiarkan saja karena itu memang lagi pada saat itu euforia juga lagi naik IHSG-nya. Oke, untuk jangka pendek dan menengah, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan, support dan resistennya? Sementara di sisi lain, Pak Jason, investor masih menunggu indikator data ekonomi Amerika Serikat, data klaim terkait juga dengan tenaga kerja, kemudian juga China juga akan merilis PDB mereka. Banyak pihak yang memproyeksikan posisi dari pertumbuhan ekonomi China akan cenderung lebih baik. Posisi ini akan mempengaruhi dari selera investor tidak, Pak? Atau mungkin investor asing akan tetap masuk kembali ke pasar domestik? Baik, kalau kita bicara mengenai support dari IHSG sendiri, untuk saat ini yang terdekat itu di area 7.650 sampai dengan 7.690. Ya, kurang lebih di sekitar area tersebut merupakan area supportnya bagi IHSG. Lalu untuk resisten sendiri, IHSG itu ada di level 7.800. Lalu kalau kita bicara mengenai sentimen dari luar negeri, ya, mengenai data-data ekonomi yang ada dari China, lalu juga dari Amerika Serikat, mungkin yang perlu kita lebih perhatikan sebenarnya yang China terlebih dahulu ya, karena memang dari sisi China-nya sendiri, jika memang GDP mereka itu sesuai dengan perkiraan mereka, ya kenaikan GDP-nya di kuartal kedua, kuartal ketiga ini sesuai dengan perkiraan mereka, artinya bisa kemungkinan besar ekonomi ekonomi China sendiri bisa ada peningkatan lanjutan. Dan harusnya itu investor itu juga banyak yang mencermati hal tersebut. Jadi investor asing itu bisa kembali lagi untuk masuk ke China sendiri. Kalau kita perhatikan memang sebulan terakhir ya, itu kan memang banyak sekali investor asing itu keluar dari Indonesia, masukkan duitnya itu kan ke China. Dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi lagi jika memang data-data dari China sendiri itu
menunjukkan perbaikan yang Baik. lebih signifikan. Artinya investor tetap harus waspada ya Pak, tidak larut dalam euforia dan perhatikan perkembangan yang ada. Dari sisi sektor ini Pak Jason, perbankan big cap hari ini melaju cukup kencang Pak. Di sisi lain para investor juga menantikan rilis kinerja mereka untuk kuartal ketiga di 2024. Bagaimana Anda melihat posisi penguatan perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah memang asing sudah masuk cukup banyak dalam beberapa waktu terakhir kepada saham perbankan big cap? Baik, kalau kita bicara mengenai saham-saham big cap, pastinya kita perhatikan juga porsi asing ya. Porsi asing, apakah saat ini mereka itu sedang net foreign sale atau malah cenderung net foreign buy. Kalau kita perhatikan sebenarnya untuk 1 minggu terakhir lebih cenderung masih terjadinya net foreign sale dari asing. Walaupun kalau kita bicara mengenai sahamnya sendiri, beberapa saham banking sendiri sudah mulai rebound kembali ya. Dari yang sebelumnya itu sudah sempat menyentuh level terendahnya di sekitar awal-awal Oktober. Kalau kita lihat sekarang misalkan contohnya itu di BBCA. BBCA sendiri terendah itu di sekitar harga 10.000. Ya, 10.000 di tanggal 8 Oktober minggu lalu. Dan sekarang ini sudah kembali naik lagi menuju ke level 11.000. Ya, arahnya itu menuju 11.000 bahkan menuju ke all time high sebelumnya. Jadi itu untuk BBCA, lalu kita lihat untuk BBRI. Ya, BBRI juga sama, sudah rebound terakhir itu terendah sama seperti BBCA di tanggal 8 Oktober. Dan sekarang sudah mulai pick up lagi, mulai menyentuh level 5.000, level resisten terdekatnya untuk saat ini. Jika level 5.000 ini bisa ditembus, level 5.300 merupakan level atau target resisten berikut untuk BRI. Oke, apakah rekomendasi yang sama juga untuk perbankan big cap lainnya? BBNI mungkin Pak? Baik, kalau kita bicara mengenai BBNI, sebenarnya kan BBNI yang paling sedikit ya porsi asingnya, jadi yang paling mudah juga untuk digerakkan. Kita lihat juga saat ini pergerakan atau kenaikan dari BBNI ini kelihatannya yang paling tinggi juga, yang paling cepat juga reboundnya dibandingkan dengan ketiga saham big caps lainnya. Oke, BMRI melaju paling kencang hari ini, 3,21%. Sudah di 7.200, intraday tertinggi di 74. Arahnya akan kemana Pak dalam jangka menengah untuk BMRI, mengingat juga mereka akan merilis kinerja kuartal ketiga di 2024? Ya, kalau kita bicara mengenai ekspektasi kinerjanya, harusnya semua banking kelihatannya akan cukup positif ya. Lalu kita lihat juga pergerakan sahamnya untuk jangka waktu dekat, kelihatannya Bank Mandiri sendiri akan mencoba untuk menguji kembali level resisten di 7.400. Ya, 7.400 dan juga bisa saja dalam mungkin kurun waktu 1 bulan ke depan Bank Mandiri bisa aja mencoba untuk break lagi dari all time high-nya di 7.575. Baik, Pak Jason, kebetulan ini sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Victor dari Malang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan hari ini Big Banks pada rebound. Bank mana yang paling bagus untuk dibeli? Silakan Pak Jason, yang paling Anda rekomendasikan di antara perbankan big cap. Oke, baik. Kalau kita bicara mengenai rekomendasi seperti tadi ya, kalau banking ini kan lebih ke foreign-nya siapa yang paling banyak, dan kita bicara juga mengenai net foreign sale yang terjadi di bank-bank besar ini, yang mana saja yang paling terdampak. Kalau kita bicara dari dampak sendiri, untuk net foreign sale kita bicara mengenai BRI dan Mandiri itu yang paling banyak net foreign sale yang terjadi dalam kurun waktu mungkin 1-2 minggu terakhir. Ya, jadi untuk saat ini menurut saya sendiri BBCA dan Bank BNI adalah yang paling mendingan lah, yang paling mudah untuk digerakkan juga. Baik, BCA di level berapa Pak? BBCA untuk saat ini kita lihat arahnya itu menuju ke 11.000, menuju all time high yang baru lagi. Kemudian untuk BBNI Pak, singkat saja. BBNI, ya BBNI juga kelihatannya kalau kita lihat dari candle hari ini mungkin ada sedikit selling pressure, ada kemungkinan BBNI ini akan turun dulu mungkin ke sekitar 5.400-an, bisa kita ambil atau di level sana. Kalau dia besok ini masih terus naik, target berikutnya untuk BRI itu di level 5.750.
Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini kompak menguat dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Sambil menunggu data updatean penutupan perdagangan di sesi kedua Pak Jason, saya akan coba beralih ke sektor lainnya. Kali ini adalah sektor barang baku yang hari ini memimpin penguatan dari sisi rotasi pergerakan sektoral. Ada BRMS di sana, Pak Jason, menarik untuk BRMS. Sudah 2 hari ini menembus ke level tertingginya di sepanjang masa. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Menanyakan saham BRMS. Saya akan coba cek penanyanya dari mana. Oh, tidak menyebutkan nama dan lokasi. BRMS masih ada peluang kenaikan atau tidak? Analisis secara teknikal untuk BRMS dengan penguatan signifikan di beberapa hari terakhir, Pak Jason. Baik, kalau kita bicara mengenai BRMS, kita bisa lihat memang pergerakannya sudah uptrend juga, yang cukup tinggi dan disertai dengan volume yang tinggi. Jadi kalau kita bicara mengenai kenaikan di pertengahan September dan bahkan pergerakan hari ini, ya itu disertai tinggi dibandingkan dengan pada saat pergerakannya itu mengalami koreksi. Masih masih direkomendasikan tidak Pak untuk BRMS? Rawan profit taking? Untuk saat ini kelihatannya untuk target terdekat untuk BRMS sendiri di 374. Okay. Jadi mungkin ada upside-nya itu masih ada sekitar 11%-an, tapi memang banyak investor itu sudah menang dari level rendah ya, sehingga risiko taking profit juga di sana. Baik, level stop loss Pak, singkat saja untuk BRMS, mengamankan profit yang sudah ada. Ya, baik. Level stop loss terdekat untuk BRMS kita bisa gunakan candle sebelumnya di 304. Itu merupakan level support bagi BRMS. Baik, analisis untuk BRMS hari ini kembali mengalami penguatan signifikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.